Gantungkan ini lebih rapi. Jangan malas-malas. Dan yang ini? Nona. Pong Bend Era Mera di seluruh Kiriman. Konon sepupu mengeluarkan banyak uang untuk beli 10 rubi dari Asia Barat. Pasti ingin melamarmu. Kakian Shen. Akhirnya aku bisa menikahi Aya. Ibu. Walotak Taudimana. kalian berada sekarang. Tapi jika kalian bisa melihat menikahi Kak Yanchen, pasti kalian bahagia. Yanchen, ini Avan. Yatim piatu yang ayahmu temukan di jalan. Mulai sekarang, dia adikmu. Ada adik secantik kue mochi, sungguh menawan. NIH, ini kastanye bunga osmanthus favorit, coba rasakan manisnya. Awan, kenapa kau ganteng di tempat tertinggi? Agar dewa di langit melihat permohonanku, melindungi kita siang malam, seumur hidup. Kau ini, saat kau dewasa nanti, akan kukawini kau dengan upacara megah, seumur hidup, siang dan malam. Baik, Aku tunggu. Tak tega mengambil keperawananmu sekarang, hadiah terbaik. Disimpan untuk malam pengantin. hari ini ulang tahun Kak Yanchen. Ku beri liontin buatanku sendiri. Pasti dia senang. Kakang Ling bertunangan dengan Nona Liu. Bagaimana dengan Awan? Bertunangan. Awan keras kepala. Mungkin tak mau jadi selir. Dia tak punya pilihan. Dengan statusnya, jadi selirku saja, sudah keberuntungan. Lajapila, dia sudah mengikutiku bertahun-tahun. Siapa lagi yang mau menikahinya? Aku penasaran, bagaimana rasanya Awan? Lembut dan manis. Kok bisa tahan tidak? Kakang Ling benar-benar sabar. Jangan-jangan takut, dia nempel padamu? Aku percaya katamu, yang katanya tak tega menyentuh. Cuma takut aku merepotkan. Bagaimana dengan Putri Perdana Menteri? Dibanding Awan, siapa yang lebih baik? Ruoyan berbeda. Dia wanita terhormat. Takbol kalian memfitnahnya. Ling Yanshen. Kita sudah pacaran 10 tahun. Di hatimu aku begitu hina? Nyonya, kepala istana datang mencarimu. Kenapa istana mencariku? Anda adalah Nona Awan? Benar, saya. Tuan. Apa maksudmu? Akhirnya menemukanmu. Anda pahlawan pendiri negara. Jenderal Huo, putri yang hilang. 15 tahun lalu gugur. Sejak kaisar naik tahta, terus mencari jejakmu. Ini hiasan rambut kembar. Dulu Jenderal Huo selamatkanmu dari perang. Memberimu pasangannya, tapi dia... Awan, jangan nakal. Ayah pergi. Aku ingat sekarang. Ayah yang menyelamatkan. Hingga aku selamat. Yang mulia. Diam-diam mencari Anda. Tak disangka. 10 tahun ini, Anda diadopsi keluarga Ling. Yang mulia. Untuk menghargai jasa jenderal, akan menjadikanmu selir istimewa. Apakah Anda bersedia? Nona. Bagus sekali. Akhirnya tahu jati diri. Hamba tak pantas diterima hormatmu. Jati diriku. Terima kasih sudah memberitahu. Tapi masalah mazuk istana. Ada keraguan apa? Keluarga Ling membesarkanku. Harus balas budi mereka. Hal ini perlu pertimbangkan lagi. Untuk menghargai jasa keluarga Ling, putra sulung Ling akan dinaikkan pangkat. Menjadi hakim agung. Anda tak perlu khawatirkan balas budi. Sudah terbalaskan. Jika sudah memutuskan, beritahu hamba. Hamba pamit undur diri. Terima kasih. Sebelum aku memutuskan, Tolong Jangan. umumkan identitasku. Siap.
Pesta musim semi. Segelas anggur hijau. Gnagnan merdu. Sampaikan 3 harapan. Pertama, kekasih panjang umur. Kedua, aku selalu sehat. Ketiga, c'est Perti Burin-Léon. Selalu bersama selamanya. Keluarga Ling telah merawatku selama 10 tahun. Kitap un Bersintas et Lamadita 1. Jelan Persatuan à Tiini. Pecah menjadi 3 bagian. Aku beri kau 3 kesempatan. Jika sudah 3 kali digunakan, kita tidak akan bertemu lagi. Kalung Rubaih dari Barat. Apakah aku salah paham dengannya? Tapi kenapa hanya ada 8? Awan. Hadiah ulang tahunku. Kalau tidak segera dikeluarkan, hidup ini jadi tidak tenang. Tidak tahu, Nona Awan. Bagaimana rasanya? Tentu saja. Lembut dan enak. Tanganku kaku. Ini berantakan. Tangan ini kok dikatakan kaku, justru sangat lincah. Awan. Ada hadiah. Yang kucari khusus dari daerah barat. Anting ini untukmu. Kukira kalung rubi itu. Un tucu, dit Matamu. Aku cuma pantas dapat sisa-sisa? Awan. Kenapa tidak suka? Lalu mau apa? Aku belikan semuanya, ya? Sepupuku akan menikah. Belilah hadiah untuk Nona Liu saja. Kau. Aku mengerti. Ahwan, jangan berpikiran macam-macam. Ruo Yan putri keluarga terhormat, pasti bisa menerimamu. Setelah nikah, aku akan bicara pada ibuku. Semua tetap seperti dulu. Semua takkan berubah? Tentu, aku terus berusaha untukmu. Hanya saja, kamu harus sabar dulu. Tapi nanti, kalau sudah punya anak, aku akan angkatmu jadi selir utama. Menganggapku jadi selir. Seolah anugerah terbesar? Bagaimana kalau aku tak mau? Masa tidak mau? Semua ini, untuk masa depanmu. Legipula kau sangat mencintaku. Tahu seberapa aku peduli. Awan. Aku sudah merendahkan diri, mau apa lagi? Yang penting kita saling cinta, istri atau selir tak berbeda. Kalau tak berbeda, kenapa tak bisa jadikan aku istri? Awan. Kapan kau berubah begini? Kau sama seperti wanita yang berebut kasih sayang, ada bedanya? Kau bilang ingin menikahiku, apa semuanya dusta? Kemarin Kaisar mengangkatku, jadi Tingwei de Keyuan. Kalau ingin karirku lancar, mana mungkin menikahi orang biasa? Jadi, Coingin Mondekati Perdana Mentri. untuk kariermu, Kok masih tidak mengerti? Renungkan baik-baik, ada urusan, aku pergi dulu. Liu Ruoyang Adiakan Seruling Jiok un Tuk Tuan Ling. terima kasih atas hiburan serulingnya. Ta un Ranwu. Ta un Ranwu. Tahun pertama kami pindah ke ibu kota. Dari Liu Ruoyan kepada Ling Yanchen. Bersama selama 2 tahun. Setiatak Tergoyakan. Dari Liu Ruoyan kepada Ling Yanchen. Bersama Tigata 1. Kebersamaan penuh kehangatan. Dari Liu Ruoyan kepada Ling Yanchen. 4 tahun bersama. Sampai ubanat. Dari Liu Ruoyan kepada Ling Yanchen. 5 tahun kebersamaan. Harmonie Sampurna. Jadi,
Bukan tiba-tiba berubah hati. Tapi sudah main api diam-diam. Selama 5 tahun di belakangku. Lalu 5 tahun kita bersama ini. Apa artinya aku? Nona. Mengapa Nona datang ke kuil Yuehua? Bukankah ini tempat janji Sindadengan Sepipu Nona? Aku ingin melihat pohon kuno berumur ribuan tahun ini. Kau ini, setelah kamu dewasa nanti, akan kujemputmu dengan 8 tandu. Nona, para saya bantu mencari. Tak perlu, Lian Er. Aku yang menggantungkannya sendiri. Akan kulepas sendiri. Baik Nona, Lian Er akan teman. Ling Yanshen et Liu Ruoyang. Bersatu hati sampai tua. Nona. Tinta masih basah. Ini plakat masih baru. Dulu bersumpah setia, akan menemani sampai ubanan. Kini Atignat et la Mili. Ruian, terima kasih atas dukungan ayahmu. Tanpa itu, Kaisar tak mungkin cepat promosikan aku jadi Hakim Agung. Yanchen, asal jangan lupakan bantuan ayahku. Hanya aku yang pantas bersama. Urusan yang kau sebut, ternyata adalah pertemuan diam-diam dengan Nona Liu. Ruian, tenang saja. Aku tak akan pernah berubah. Seluruh ibu kota tahu, di rumahmu ada yatim piatu bernama Awan. Kabar burungnya cantik jelita. Bukan seperti kami keturunan keluarga terpandang, bisa menyaingi. Ruian, jangan salah paham. Dia hanya si perayu. Tak layak mengikatkan sepatumu. Kau putri bangsawan sejati. Dalam hidupku, Ling Yanchen ini hanya akan menikahimu sebagai istri. Cinta sejati yang kupandang, kok jadi perempuan penggoda di mulutmu? Tanggal 1 bulan depan ku kawini kau. Tanggal itu juga hari kedewasaanku. Hari pernikahan yang kau janjikan, tapi yang kau nikahi, malah orang lain. Ling Yanshen. Ini kesempatan terakhirmu. Kapan kau belajar trik kotor menguntit begini? Nona kami tidak menguntit. Ini pasti yatim piatu Awan di rumah. Wajah. Cekeng nempel. Kau cari ini? Kenapa ada di tanganmu? Mengganggu lambang keluarga. Yanchen bilang ini barang tidak penting. Kuturunkan saja. Awen, cepat memberi salam. Ruoyan akan jadi Nyonya Ling. Kau harus menyajikan teh untuknya. Saudara, jagalah ucapan. Wallo status curanda. Tapi tak pernah berniat jadi selir yang menyajikan teh. Sudah bertahun kau ikut aku. Siapa di ibu kota yang tak tahu? Sok suci sekarang? Perkawinan, orang tuaku yang tentukan. Tak perlu kau ikut campur. Orang tua? Hahaha. Kau masih punya orang tua? Orang tuaku menampung. Itu sudah keberuntunganmu. Tuan Muda. Nona kami tumbuh bersamamu. Masakah hina dia begini? Lian Er. Kezalaon apayong Lian Er Bua. Atadazar apakopukuldia. Pelayan hina. Tak ada hak bicara untukmu. Sekali tampar saja sudah murah. Yanchen. Aku bukan perempuan pisik. Ruian. Kau yang paling bijak. Dia yatim piatu berstatus rendah. Buat pelayan pun tak pantas. Tapi demi kau, aku mau jadikan dia selir. Ruian. Kau yang paling pengertian. Abaikan saja dia. Aku ajak kau ke permata mulia. Lihat mahkota pengantin. Katanya mau ajak aku makan. Kastanya nenek Hua di timur kota. Baik. Ayo pergi.
Ling Yanshen. Hubungan kita tamat. Jangan pernah bertemu lagi. Lian Er. Tolong sampaikan pesanku ke istana. Aku bersedia. Baik. Baginda. Baginda, Nona Wan Er bersedia masuk istana. Benarkah? Baik. Kita tetapkan tanggal 1 bulan depan. Persiapkan karpet merah 10 li dan ribuan harta berharga. Aku akan menyambutmu dengan megah di istana. Baik. Aku tak tahu apakah Awan masih ingat wajah. Kau bilang akan menikahiku. Kujaid Gon Pangantin, ini Danganteliti. Ingin kukenakan untuk menikahimu dengan bahagia. Kini kusadari, tak perlu lagi. Rupanya Awan sudah tak marah. Awan, sebelumnya aku bersalah. Yang penting kau tak marah. Liu Ruoyan ini, dia putri Perdana Menteri. Jilower. Harus jaga reputasinya bukan? Dia putri bangsawan. Sedangkan aku yatim piatu, tak pantas dibandingkan. Awan, keluarga Ling tampak megah. Tapi dalamnya sudah hancur. Aku hanya berpikir untuk keluarga. Keharap kau mengerti maksudku. Dengan dukungan Perdana Menteri, kakak Yanchen bisa sukses. Asmara tak penting. Yang Gutama. Carrier Gémilon. Hanya Awan yang pahamku. Jika bukan karena Perdana Menteri, Kaisar, tak mungkin promosiku secepat ini. Gaun pengantin ini tak cocok untukmu. Benarkah? Awan, Mera memang elok padamu. Tapi ini melanggar aturan. Kau hanya selerku. Hanya boleh pakai warna merah muda. Diatimo. Yang Berak Pakegon Pangantin Mera. Anya Liu Ruoyan. Sedang aku tak berdaya. Anya Panta Jadiselir. Perkailah. Setelah aku membawa akan ke Surubuakan, gaun pengantin terindah sejaka. Apa yang Ruoyan punya, kau juga akan dapat. Pria yang ingin kunikahi sudah tiada. Gaun ini tak berguna lagi. Ini memang bukan pakaian mewah. Kalau begitu, buang saja. Tukang jahitnya memang alih. Awan, lagi pula kau tak butuh. Berikan saja pada Ruoyan. Pernikahan kami terburu-buru. Gaun ini bisa untuk melengkapinya? Benar-benar gaun pengantin istimewa. Nona Liu pasti sangat menyukainya. Awan, kukira kau yang paling paham. Ini membuatku tak tega padamu. Oh, ngomong-ngomong, hampir saja lupa. Ini kue kastanye yang kubeli untukmu hari ini, Kobala. Makanan sisa Ruoyan baru diberikan padaku. Kasih sayang yang datang terlambat tak berharga. Takkan lagi kutunggu janji kosong. Setelah kau resmi masuk, kita bisa hidup bersama selamanya. Susah payah kau menemani Nona Liu bersenang-senang. Masih ingat padaku? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nanti setelah sibuk akan kujenguk. Nona. Lian Er. Buangkan ini un tuku. Baik Nona, baru ada kabar dari istana. Tanggal 1 bulan depan pukul Chen 07.000900 akan menjemputmu masuk istana. Baik. Ling Yanshen. Kau tak punya hati. Aku pun menyerah. Mulai hari ini, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Takan Bertemu Sampe à Kirayat. Nona. Gaun pengantin ini hadiah langsung dari Kaisar. Tak ada yang menandingi di dunia. Jika tugas hari ini beres, pasti dapat hadiah dari Kaisar. Harta tak ternilai ini. Untuk permaisuriwan, jika rusak, nyawa kalian taruhannya. Hamba Kaninggat. Ayo ke kediaman keluarga Ling. Jemput permaisuri Wan ke istana.
Waktu baik sudah tiba, Nona. Marie. Tuan muda sudah dalam perjalanan. Kita pergi. Nona akan menikah. Pernikahan siapa yang semegah ini? Sepertinya menuju kediaman Ling. Astaga. Perdana Menteri begitu dermawan. Persiapan pernikahan megah sepanjang 5 km. Pria keluarga Ling sungguh beruntung. Cepat ke kediaman Ling. Ayo. Hari ini Tuan Muda kami. Menyambut Putri Perdana Menteri Liu. Sebar permen pembawa keberuntungan. Selamat Tuan Ling. Bahagia untuk Tuan Ling. Pasangan sempurna langit. Yanshin. Mengapa Nona Wan tak terlihat? Jangan-jangan hari ini membuat ulah. Tenang. Dia hanya merajuk. Sudah kurayu hingga mau jadi selir. Sekarang akan kujemput Ruoyan. Nona akan menikah. Yanshin. Bukannya kau sudah merayu mereka? Hari ini aku menikahi Nona Liu. Kenapa kau pakai bantuan pengantin? Pulang. Hari ini aku menikah, tapi bukan dengan mengapa harus pulang? Apa yang kau omongkan? Tak ada yang mau menikahimu selain aku. Apa kalian masih bengong? Segera seret dia kembali. Tahan diri dan bermuhasabah. Nona, pulanglah segera, nanti Tuan Muda marah. Benar. Tuan muda harus menjemput Nona Ruoyan. Jangan sampai lewat waktu baik. Inikah anak yatim yang diadopsi keluarga Li? Tak disangka tak tahu terima kasih. Semua ini pemberian kelu argaling. Berani mengincar posisi nyonya. Tepa, dia hina derajatnya. Tak bisa disamakan dengan Putri Perdana Menteri. Jadikan saja selir. Itu sudah penghormatan. Berani memaksa nikah di publik. Tuan Ling baik dan berbudi. Semua tahu dia sayang adiknya. Tak disangka memelihara. Pengkhianat. Berusaha menggagalkan pernikahan dengan Nona Liu. Mimpi di siang bolong. Tuan, ada masalah. Nona Ahwan dari keluarga Ling. Halangi Tuan Muda pakai baju pemantin. Memaksa pernikahan. Kau bilang apa? Ayo pergi. Kurang ajar. Sudah kukatakan, aku tak akan menikah dengan... Tolong beri jalan, sepupu. Awan. Berhentilah membuat ulah. Sekeras APA Pankau Prots. Aku takkan menikahi. Tuan. Jangan bertingkah panik. Perdana Menteri dan Nona Liu. Kan datang ke sini. APA. Nona Awan beja de kongkak. Berkali-kali memaksa Yan Chen. Jika Nona Liu datang, bagaimana menyelesaikan kekacauan ini? Awan. Aku penuhi semua permintaan. Mengapa masih rakus? Kau benar-benar ingin hancurkan pernikahanku dengan Ruoyan? Penggawal. Lepaskan baju pengantinnya, bawa pulang. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Nona, cepat pergi. Hentikan. Cepat pergi. Lepaskan Nona. Nona. Hari ini aku takkan menikahi. Lepaskan baju pengantinnya dan bawa pulang. Tahukah kau, Nona kami akan menikah dengan... Tendu Penggantin datang. Yanshin, kau benar-benar akan menikahinya? Mana mungkin? Aku hanya ingin menikahi. Ruoyan adalah istri sahku. Kau akan jadi selerku. Harus belajar menghormatinya. Jika aku tak... Buat apa menghormati? Seluruh ibu kota. Siapa tak tahu niat mendapatkan kakak Yanshin. Anak yatim. Karakin jadi engsa. Aku putri Perdana Menteri. Kau tak sepadan. Kau pikir, aku ingin rebut perhatiannya? Pria brengsek pengkhianat, buang saja. Jangan keras kepala.
Kau bersanggul merah. Bukan untuk Yanchen, lalu untuk siapa? Tak mau jadi selir. Kau pikir bisa jadi istri setara? Bersamaku? Aku, Awan. Tak sudi memungut sisa orang. Aku tahu dia. Si opportuni busuk. Tak ingin berurusan lagi. Hanya memuakan. Kau bicara omong kosong. Ini hadiah ulang tahun khusus. Kosuka? Tapi sudah kuhancurkan. Barang murahan. Keluarga Liu punya banyak ini. Kau berani beri ini? Sudah 3 kali kuberi kesempatan. Untuk membalas. Dites à un Québécois qu'Éluard Galing. Apa maksudmu? Saillant. Tapi syukur kau tak hargai. Mulai sekarang. Ikatan kita putu. Takkan bertemu lagi. Siapa lagi yang mau menikahimu? Aku dikaruniai rahmat kaisar. Di seluruh ibu kota, siapa bisa menyaingiku? Bahkan jika kau jadi bangsawan. Aku lebih baik menikahi pengemis. Daripada memandangmu. Kau kurang ajar. Tuan Ling, lihat baik-baik. Ini adalah seliruan pemberian sang kaisar. Ini tak mungkin. Semua bersiap. Dengan kuasa surga, sabda kaisar. Ling Wan dari keluarga Ling. Berbudi pekerti luhur, lembut dan berbakti. Berbudi luhur dan terpuji. Dengan ini Suta kukuhkan Ling Wan sebagai selirwan. Atas titah kaisar. Ling Wan menerima titah. Rupanya bukan Ling Wan yang mengincar Tuan Ling, tapi Tuan Ling yang tak layak padanya. Benar. Wala nona lu anak perdana menteri. Berstatus tinggi. Mana bisa menyaingi selir kaisar? Sekarang jadi canggung. Paduka Kepler Istana. Ling Wan asal-usulnya tak jelas. Bahkan tak layak jadi selir Yanchen. Mana pantas jadi selir istana? Tidak mungkin. Ling Wan yatim piatu di kediaman. Dia tak pernah ke istana. Mana mungkin tertarik padanya? Yatim piatu. Nona Awan adalah putri Jenderal Huo. Nona sudah tahu jati dirinya. Demi Tuan dia tinggal di kediaman Ling. Kalau tidak, mana mungkin Tuan bisa menghinanya hari ini? Wan, kau sudah tahu sejak lama, kenapa tak beritahu? Ya. Aku sudah tahu jati diri. Dan tita kaisar un tukumazuk istana. Jika kuberitahu lebih awal. Apaku akan tinggalkan Liu Ruwayan. Dan menikahiku. Aku. Tuan Ling. Jika aku bukan putri Kuanya akan anggap. jadi selir adalah nasib terbaik. Yang kau incar bukan aku, tapi status keluarga. Jangan pura-pura peduli di sini. Bersandiwara romanti. Yanchen, ini pasti akal-akalan mereka. Ayahku bilang, seluruh keluarga jenderal tewas di medan perang. Mana mungkin putrinya masih hidup? Benar. Sejak Kessel A15. Mana mungkin dia putri jenderal? Kereza. Dia pasti menggoda kaisar. Memaksa dimasukkan ke istana. Berani. Nona Liu jika masih berani fitnah, menghina selirwan, hamba harus suruh tampar mulutmu. Paduka Kepler Istana, Tenanggla. Hamba hanya khawatirkan kaisar. Terhipnotis si Jelman Riba ini. Nona Liu sembarangan tudu. Memang jago menyebar fitnah. Kau suka merebut milik orang. La Liu anggap semua orangea. Kau. Apa buktimu? Membuktikan kau putri Jenderal Huo, mengaku status mulia adalah kejahatan. Kau hina selir dan ragukan kaisar. Bukankah itu juga kejahatan? Siapa berani menjerat putriku? Paduka Perdana Menteri. Hormat pada Perdana Menteri. Bangun semua. Ayah mertua. Ayah datang karena apa? Dengar ada yang berani halangi pernikahan Ruwayan keluarga kami. Mari lihat siapa berani punya nyali sebesar ini. Ayah. Dia pelakunya. Kukira siapa nekat ini? Kau kuma anak angkat tak jelas. Siapa sebenarnya yang suruh halangi pernikahan? Hari pernikahanku ini, justru kalian yang menghalangi. Perdana Menteri.
Nona Awan ini adalah putri tunggal Jenderal Huo, pahlawan pendiri kerajaan. Yang mulia kaisar berhati mulia, menganugerahi gelar Selirwan. Hari ini hari masuk istana. Putri tunggal macam apa ini? Beberapa hari lalu saat menemui Yan Chen, membahas pernikahannya dengan Ruo Yan. Aku jelas melihat pelayan Ling Wan mengantarmu keluar. Kalian bersekongkol, menipu Yang Yulia. Ini baru kejahatan berat. Lagi pula kaisar beberapa hari lalu baru membatalkan pemilihan Selir. Mana mungkin tiba-tiba memanggil Selir Wan ke istana? Menurutku, wanita ini pasti sengaja mendekati kaisar dengan cara-cara licik, merayu Yang Mulia. Liu Ruoyan. Jangan menuduh sembarangan. Soal merayu, aku tak sehebat Nona Liu. Kakak. Wan, kapan kau mendekati kaisar? Menghasut kaisar, kau sadar salahmu? Konyol. Aku tak pernah menghasut kaisar. Apa kesalahanku? Pertama kau halang pernikahan di depan umum. Lalu bohong sebagai putri Jenderal Huo. Ketahuan masih tak mau mengaku. Tak punya malu? Aku tak punya malu. Kau pacari aku 10 tahun. Tapi selingkuh dengan Liu Ruoyan. Janji nikahi aku hari ini, tapi malah nikahi dia. Hanya mau jadikan aku selir. Siapa yang tak punya malu? Diam kau. Kenapa? Takut kebongkar? Hari ini aku akan membongkar kebohonganmu. Kau buang doa keberkahan kita. Ganti dengan milikmu dan Liu Ruoyan. Bahkan gaun pengantin yang kujahit semalaman. Kau berikan padanya. Apa katamu? Gaun pengantin ini Yan Chen yang cari di seluruh ibu kota untukku. Tak percaya? Silakan tanya langsung padanya. Yan Chen, Dia tidak memberitahumu saat dia mencariku 2 hari lalu. Bilang setelah menikahimu akan menjadikanku lalu mengambil gaun pengantinku. Omong kosong. Pola gaun pengantin ini, jahitannya, bahkan penjahit terbaik di ibu kota, takkan bisa menyaingi. Apalagi kamu yang cuma anak angkat keluarga Ling. Gaun pengantin. Terlihat sangat rumit. Orang biasa. Mana bisa buat seperti ini? benar kata mereka. Tadi bilang diri sendiri, Putri Jenderal Huo. Sekarang klaim gaun ini, buatanmu sendiri, berkata lancang. Gaun ini memang dijahit nyonyaku sendiri. Yan Chen, Are you Yan? Baju ini, ku pilih khusus untukmu. Nona Awan. Jangan-jangan iri dengan gaun pengantinku. Lalu ingin merebutnya. Bisa-bisanya mengarang dusta. Orang hina, memang tukang bohong. Wan, memang kau biasa menjahit. Tapi gaun seperti ini, mustahil buatanmu. Jangan membual. Bisa kau buktikan? Ini gaun hasil belimu? Tak perlu bukti. Ini memang kubeli di ibu kota. Nyonya menjahit tiap malam. Tangannya terluka Tuan Muda, berani berbuat tak berani tenggang? Hamba tak pantas. Menyela percakapan Tuan. Kau cari mati? Gaun ini, Kujai Turuf Wan sans diri. jika tak percaya, silakan periksa. Baik, akan kulihat sampai kapan kau keras kepala. Yan Chen, bukan katamu ini hasil belimu? Kenapa ada huruf Wan? Ling Yinshan, kau berani sekali. Berani menyuruh putri perdana menteri pakai gaun orang. Mohon tunang ayah mertua, menantumu ini terpaksa melakukan ini. Ini salahmu, kalau bukan karena kau mengganggu. Mana sampai aku tak sempat siapkan gaun untuk Ruoyan. Nyatanya Kopeli, Mongambil Gon Bekasku. Hanya karena dulu, ku bilang tak cocok pakai merah. Kau iri pada Ruoyan, dan terus menyusahinya? Aku iri padanya. Karena dirimu, Salahkah perkataanku? Kau memang tak layak pakai merah. Hanya Ruoyan istri sahku. Hanya dia layak pakai merah. Jangan kira trik-trikmu bisa memaksaku menikahimu. Seumur hidup hanya Ruoyan yang kunikahi. Sudahlah, gaun ini memang cantik. Cocok di tubuhku. Terima kasih adik Ewan, telah menjahitkan gaun untukku. Are you Yan? Selir menjahit untuk istri sah itu wajib. Tak usah berterima kasih. Nona Wan memang berbakat dan terap, jika bisa tinggal di kediaman ini untuk menjahit dan memperbaiki pakaian. Itu akan sangat baik. Tidak masuk akal. Nona Liu berani menyuruh Paduka menjahit?
Tuan Kepala. Masalah ini ingin ku selesaikan sendiri. Baik. Akhir-akhir ini, cepat kembali ke istana beritahu Baginda. Jangan biarkan Baginda menunggu. Baik. Awalnya tak ingin menghalangimu, tapi hari ini kau hina diri. Maka jangan harap kalian bisa nikah pakai gaun pengantinku. Apa yang kau lakukan? Jika Nona Liu anggap aku hina, maka gaun pengantinku akan kotori tubuh. Aduh, orang seperti ini benar-benar. Nona Wan menyimpan dendam dalam. Gaun pengantin rusak di hari pernikahan. Pertanda buruk besar. Nona Wan benar-benar kejam. Kurasa dia ingin mengutuk Tuan Ling dan menghancurkan pernikahan Nona Liu. Membuat semua resah. Sudah lama kutunggu hari pernikahan ini. Tak disangka kini hancur begini. Kau berani melawan anak yatim hina berani mengganggu putriku. Kacari mati. Tangkap dia. Siapa berani sentuh nyonyaku? Berdiri. Tagila, Lion Air. Apa ini? Ini paduka selirwan. Lepaskan nyonyaku. Cepat lepaskan paduka selirwan. Nyonya. Lion Air. Badik hina berani kerana jor. Tenanglah ayah mertua. Jangan panggil aku ayah mertua. Keluarga Ling, sama sekali tak menghormati. Kediaman berdana menteri. Berani melawanku demi si hina. Ling tak berani. Tak berani, anak angkat kediamanmu. Berani hancurkan pernikahan putri Perdana Menteri. Jika hari ini kau tak menghukum, pernikahan kedua keluarga akan dibatalkan. Jangan sampai. Baiklah. Jika tak ingin batal, tunjukkan niat baikmu. Ini salahmu. Berulang kali halangi pernikahanku dengan Nona Liu. Bahkan berani merobek gaun pengantin. Kau mengaku salah? Memaksa tuduhan, pasti ada alasannya. Aku tak bersalah. Baik. Hukum dengan aturan keluarga. Baginda. Ada apa? Kasim Li ke kediaman Ling jemput Selewan. Kenapa belum kembali? Lapor Baginda. Hari ini Putri Perdana Menteri Liu Ruoyan menikah ke keluarga Ling. Tuan Ling dan Nona Liu tak percaya paduka Putri Jenderal Huo. Terjadi perselisihan, jadi tertunda. Apa? Aku sendiri yang akan pergi. Jemput Selewan kembali. Terapkan hukum keluarga. Tuan Ling. Lepaskan Nona saya. Tuan Ling. Nona Awan adalah selir kekaisaran. Tak pantas diperlakukan begini. Wakil Direktur. Dia memalsukan bukti, membuat kaisar terlena di depan umum. Tak layak jadi permaisuri. Jangan tertipu olehnya. Lindungi Wakil Direktur. Jangan sakiti. Jangan pukul yang mulia. Bawa pelayan ini pergi. Lion Air. Lion Air. Lion Air. Lanjutkan hukumannya. Yan Chen. Aku juga takut. Ruoyan tak pernah dipermalukan begini. Ling Yinshan, pikirkan jabatanmu. Apakah kau ingin kehilangan? Sang Cheng Siang. Tuan Ling baru dipromosikan. Ini berkat keluarga Ling yang merawat Nona Awan sampai diberi hadiah. Jangan terlalu angkuh. Konyol, jika bukan karena pembelaanku. Ling Yinshan tak dipromosikan. Wakil Direktur selalu membela Nona Awan. Jangan-jangan kau terhipnotisnya? Nona Liu, jangan asal tuduh. Wakil Direktur, bukan karena menerima suap. Hingga begini, membantu wanita ini? Kau? Fitnah aku tak apa, tapi japa sakiti orang lain. Baiklah. Apa masih belum bertindak? Saya. Kurang ajar. Siapa berani sentuh orangku? Hamba menyembah kaisar. Panjang umur yang mulia. 1000 tahun lamanya. En bas Meunier, en bas Paduka. Berkatipla.
Dia putra mahkota Xia. Tangkap dia. Kaisar tua itu akan menyerah. Sayal. Jenderal Huo dari Xia, cepat mundur. Sudah aman, Yang Mulia. Mari kita pulang. Terima kasih. Yang Mulia. Paduka. Shongxiang, kau jelaskan, apa sebenarnya terjadi? Yang Mulia, wanita ini mengaku anak Jenderal Huo, menipu banyak orang. Bersekongkol dengan kasih, berusaha menipu Kaisar. Harap agenda mengekamnya. Dia putri Jenderal Huo, dan saya berencana mengambilnya ke istana. Mana mungkin bisa dikatakan menipu Kaisar? Apakah Perdana Menteri Mangira Seya Begitu Bodo sans Pedertipu? Hamba tidak berani. Tadi Perdana Menteri Sanga Berani Teradap Seli Juan Seya. Kenapa sekarang jadi takut? Hamba benar-benar tidak tahu fakta sebenarnya. Sampai melakukan kesalahan ini. Menghina Seliwan. Ini semua kesalahan hamba. Semua salah hamba. Kalau Begitu. Gaji Anda dipotong selama setahun. Sebagai penebusan dosa. Terima kasih atas belas kasih Baginda. Paduka, hamba buta mata hati, salah paham pada awal, Selirwan. Mohon Baginda mengampuni hamba. Jabatan mu. Saya berikan karena menghormati Seliwan yang menaikkan pangkat. Apa hak bersikap kasar pada Selirwan? Seya Raza. Kamu berani melawan Kaisar. Baginda. Hamba bodoh. Hamba tak tahu malu, hamba bersalah. Mohon Baginda berbilas kasih. Karena sudah sadar salah, saya harus menghukummu. 50 kali cambukan. Masih mau menerima? Hamba. Terima kasih Baginda. Paduka. Awan, saya akan ajakmu pulang ke istana. Waktu baik telah tiba. Selirwan memasuki istana. Awan, kita akan segera jadi suami istri. Bajinda. Awan akan melayani dengan tulus. Semoga Negeri Makmur, Rakia Sejatra. Sujud pada langit dan bumi. Sujud pada orang tua. Sujud antar pasangan. Lion Air, Lucamu. Tidak apa, Nona. Tadi sudah saya ballot. Lian R yang terluka, masih mengantar saya menikah. Suda Suzapeya. Nona, bisa melihat Nona menikah. Lian R sangat bahagia. TAPI. Nanti saya tak bisa panggil Nona lagi. Harus panggil Yang Mulia. Kamu memang suka menggoda. Menghadap Yang Mulia. Kamu boleh pergi dulu. Hamba menghadap Yang Mulia. Antara kita tak perlu formalitas. Awan, tak kusangka kita bisa bertemu lagi. Berkat berkah Yang Mulia. Akhirnya hamba bisa menantikan Yang Mulia. Hari sudah larut. Izinkan hamba membantu Yang Mulia berganti baju. Ya. Bodo. Biarkan Kaisar yang membantumu ganti pakaian. Yang Mulia. Kenapa bangun begitu pagi? Ini. Apa ini? Konon pasangan suami istri biasa, saat malam pengantin, menyalakan lilin naga Phoenix. Sampai fajar tiba. Aku juga ingin bersamamu, menyalakan lilin layaknya pasangan biasa. Yang Mulia sungguh perhatian.
Sebentar lagi aku harus rapat pagi. Temuilah Ibu Suri di Istana Ningxiu. Hamba menghadap Ibu Suri, hamba menghadap Permaisuri. Bangunlah. Apakah Nyonya Wan sudah terbiasa di istana? Menjawab Ibu Suri. Istana ini pusat aliran energi, menyimpan kekuatan alam, sangat baik untuk hamba. Bagus sekali. Sehari-hari di istana, sangat membosankan. Sekarang adik sudah di istana. Mari menemani aku. Melayani yang mulia bersama. Nyonya Wan baru di istana, belum tahu aturan istana. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyalah pada Permaisuri. Baik. Karena Ibu Suri memintaku mengajari adik. Mari mulai dengan etiket hormat. Gerakan hormatmu tadi salah. Ulangi lagi. Terimakazi Bimbingan Permaisuri. Tanganmu harus di posisi ini. Jongkok lebih rendah. Turunkan lagi. Pertahankan posisi ini. Permaisuri sedang apa? Hamba menyapa yang mulia. Tadi hamba sedang mengajar. Adik Wan Kara Bersuyut. Wan Bezar di wilayah Bara. Aku tidak ingin. Dia terikat aturan istana. Permaisuri tak perlu ajari lagi. Ikut aku. Ibu Suri, Permaisuri, hamba pamit undur diri. Wong. Aku sudah suruh orang mendesain istana Weiyang, persis kamarmu dulu. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah. Terima kasih yang mulia. Kebaikan yang mulia pada hamba. Hamba tak bisa membalas. Tak perlu membalas apapun. Kemarila. Kemarin, kau tak makan banyak. Kata Lion R. Kau suka kue chestnut. Ini. Sisipila. Paduka. Hamba tak berselera. Tak bisa makan. Baiklah. Wong, mau makan apa? Aku akan buatkan sendiri. Yang mulia. Paduka. Paduka Berarga Sejutaima. Bagaimana bisa kaisar turun ke dapur sendiri? Kaisar. Tangan kaisar kenapa? Hamba sedang di dapur kekaisaran saat membuat kue kastanye. Tak sengaja terkena panas. Tidak apa-apa. Jika hamba latihan terus pasti bisa. Kue kastanye bikinan kaisar sungguh lezat. Lebih enak dari semua kue kastanye yang pernah hamba cicipi. Wan rindu keluarga? Bezok Kobolai puis l'en Manginjanji Keluarga. Baik. Kebetulan. Hamba ingin membawa barang-barang. Dari Kediamant Keluarga ke istana. Katanya hari ini Permaisuri Wan pulang mengunjungi keluarga. Keluarga Ling sudah menunggu di depan pintu. Iya dong. Dulu cuma anak angkat biasa, sekarang jadi permaisuri, yang tak terjangkau lagi oleh mereka. Katanya Pangeran Ling dulu pernah ingin menjadikan Permaisuri Wan sebagai selir. Sungguh mimpi di siang bolong. Setuju. Selamat datang Permaisuri Wan di kediaman. Apakah Permaisuri Wan sudah terbiasa di istana? Dibanding kediaman Ling. Semuanya lebih baik di sini. Ada apa denganmu? Yan Chen, aku lupa memberitahumu. Beberapa hari lalu tabib mengatakan, aku mengandung. Ling Wan. Jadi permaisuri pun percuma. Pria yang kau cintai sekarang milikku. Selamat kepada Pangeran Li dan Nona Liu atas kelahiran putra. Aku hanya mau hidup bersama Yan Chen, sehidup semati berdua saja. Jika harus berbagi kasihnya dengan perempuan lain, maka kau. Nona Liu. Sebagai sesama perempuan, aku pun ingin suami. Agnément Saint-Écu-Séoran. Bukan terbagi perhatian pada perempuan lain. Setuju bukan?
Nona Liu? Hari mulai gelap. Aku akan bermalam di sini. Besok baru kembali ke istana. Sekalian membereskan barang-barang. Mungkin takkan ada kesempatan bertemu lagi. Pangeran Ling, larut malam belum tidur, datang ke tempat. Tidak Panta, quand? Di luar cukup dingin. Tak inginkah kau mengajakku masuk? Pangeran Ling. Sudah larut malam, lebih baik kau pulang. Status kita sekarang berbeda. Ini hanya akan Bua Mazala. Kurasa sekarang kau sudah menggapai sang kaisar. Kau anggap aku bodoh? Ling Yanshen. Renungkan baik-baik. Koyang Ginkar, Jean-Ji du Luan. Mendekati putri Perdana Menteri. Kini malah menyalahkan. Ewan, kita sudah kenal 10 tahun. Selalu kurencanakan untukmu. Mengapa? Tak bisakah kau mengalah untuk masa depanku? Ling Yanshen. Kau benar-benar egois. Apa kau lupa? Dulu di kuil Yuehua, kita berjanji siap semedi kekal selamanya. Kau pernah berkata, akan menikahiku saat kedewasaan. Nyatanya kau malah menikahi orang lain. Ko Sandiri Yang Ginkar Jean-Ji. Berdasar apa kau menyalahkanku? Aku tak pernah ingin berpisah. Kau juga pernah bilang, hanya aku yang kau mau. Masa lalu sudah berlalu. Tak perlu dien quitte la Ji. Aku tak percaya. Kita berpacaran 10 tahun. Tak adakah aku di hatimu? Kurasa kau sudah meraih restu sang kaisar, memandang rendahku dari hati. Pangeran Ling. Di matamu. Hanya ada jabatan dan kekuasaan. Mana ada ketulusan? Tak ada ketulusan. Bukankah dulu aku baik padamu? Aku berterima kasih padamu. Karena waktu itu, tak mengambil keperawananku. Karena kau tak layak. Ucapanmu waktu itu. Kau dengar semuanya. Sudah larut malam. Pangeran Ling, pulanglah. Ewan, ucapanku waktu itu bukan sungguhan. Kesalahan yang kulakukan dulu. Setelah dihukum 50 kali pukulan. Kujadikan sebagai ganti rugi, ya? Sudah kukatakan, masa lalu sudah berlalu, tak perlu dibahas lagi. Ewan, lihatlah. Berikan kita kesempatan, memulai dari awal, setuju? Kita tak bisa kembali lagi. Ewan. Baginda, mengapa datang ke sini? Wan, aku merindukan. Hari ini tak ada urusan. Aku datang menjemput. Kemarin, tak ada yang mengganggumu? Tidak ada. Selama Bajanda ada. Tak ada yang berani. Nyonya Wan di istana, jaga baik-baik dirimu. Hari ini, akan kuambil semua dari kamarku. Mulai sekarang. Tak akan kembali ke Kediaman Ling. Ayo kita pergi. Permaisuri, Mohan Permaisuri barakan Ketelan pada hamba. Ling Wan Yang Lisak Itu sudah pergi. Tapi masih merayu kakak Yenshinku. Dia juga duri di mata dan tulang di dagingku. Kini, dia satu-satunya yang diistimewakan kaisar. Baru 2 hari lalu, kaisar menegurku demi dia. Entah kapan nanti, dia akan merebut tahta permaisuri. Jangan khawatir, permaisuri. Hamba punya cara untuk menjatuhkannya. Oh? Kalau begitu, uruslah hal ini untukku. Jangan kecewakan aku. Tenang saja, permaisuri. Kali ini hamba pasti hancurkan dia selamanya. Agar dendamku terbalas. Tuan Ling. Ini surat dari istana. Ini tulisan Tangon Awan. Awan mau memaafkanku.
Are you Oyan? Yan Chen, permaisuri hari ini memanggilku ke istana untuk nostalgia. Mau ikut denganku? Permaisuri. Kenapa tiba-tiba memanggilmu? Keluarga Liu kami punya hubungan lama dengan permaisuri. Jika aku dekat dengan permaisuri, bukan baik untuk kariermu? Yan Chen, permaisuri juga ingin bertemu. Baik, aku temani kau. Oh iya, cuaca dingin. Aku siapkan teh hangat. Minumlah sekarang. Hormat pada Selewan. Bangunlah. Ada keperluan apa? Hari ini Kaisar sibuk urusan negara, menyuruhku menyampaikan pesan undangan untukmu malam ini ke Menara Bintang pukul 7 malam. Katanya ada kejutan untuk... Baik, aku mengerti. Selir Wan. Ini kue dari permaisuri. Dibuat sendiri oleh beliau. Dimohon untuk dicicipi semua selir. Permaisuri berpesan, hamba harus melapor bagaimana hasil cicipannya. Silakan Selir Wan mencoba. Enak, pua? Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana? Sudah selesai. Aku lihat Yan Chen menuju observatorium. Dia sudah minum? Aku melihat langsung dia meminumnya. Hari ini pasti tak akan salah. Baik. Hari ini? Selir Wan akan mati mengenaskan. Paduka. Ada hamba ragu harus bicara atau tidak. Ini masalah serius. Hamba tak bisa memutuskan. Mohon Putra Langit tentukan. Kapan permaisuri? Belajar bicara berputar-putar? Mazala apa sebenarnya? Ruoyan. Kau yang bicara. Liu Ruoyan? Kenapa kau di sini? Apa yang mau kau sampaikan? Mohon ampuni hamba. Hari ini hamba masuk istri bersama Yan Chen, bersyukur pada permaisuri. Tapi kulihat dia pergi ke observatorium dengan Selir Wan. Selewan tak mungkin begini, pasti kau salah lihat. Mana mungkin hamba pertaruhkan masa depan Yan Chen untuk menjerat Selir Wan, hamba bersumpah demi nyawa. Semua yang kuucap benar. Paduka. Untuk mengantisipasi Liu Ruoyan bicara sembarangan. Hamba periksa langsung benar melihat Ling Yan Chen. Berduan denken perempuan. Sikap mereka mesra. Hamba dengar. Sebelum masuk istana, Selir Wan pernah diadopsi keluarga selama puluhan tahun. Kelihatannya mereka masih ada perasaan. Lagi pula, sudah puluhan tahun bersama. Cukup. Jangan lanjutkan. Wan, meski baru masuk istana, Aku tunggu dita. dan sangat menyayangi, Kenapa kau masih memikirkan orang lain? masih memikirkan Ling Yan Chen? Ibu Suri tiba. Putra Langit. Ibu Suri, kenapa datang? Apa masalah dengan selir barumu ini? Orang kelihat jadan. Laki-laki masuk observatorium. Tempat itu sepi dan angker. Bagaimana bisa berlaku begitu? Karena kau terlalu memanjakannya. Membuatnya semena-mena. Jean Gomara, Ibu Suri. Akan kuperiksa apa yang terjadi. Jika Selewan benar bersalah, Aku tak akan memaafkannya. Paduka. Anda lihat sendiri, perkataan hamba semua benar. Baiklah. Rupanya aku salah menilai. Berani selingkuh di belakangku. akan kuliah. Pasangan brengsek ini berani menghadapku lagi. Yang Mulia. Yan Chen, kamu. Siapa wanita ini? Huan Yun. Kenapa kamu? Di mana Wan Ben?
hamba tidak tahu. Permaisuri, hamba tidak tahu. Di dalam istana, berani melakukan hal tercela seperti ini. Kemari. Seret kedua orang ini. Keluar. Baik. Sampaikan titah, Ling Yanchen tidak sopan di istana. Copot jabatannya sebagai komandan. Yang mulia. Dengarkan penjelasanku, Yang mulia, Yang mulia. Di mana Wan Ben? Aku melihatnya datang ke paviliun bintang. Bagaimana mungkin salah? Ibu Suri, aku di sini. Yang mulia, Permaisuri, Ibu Suri. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu diizini? Awan, kamu tadi di mana? Melapor pada Yang mulia, Permaisuri. Paviliun bintang, tidak jauh dari istana Weyangku. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Mendengar sedikit keributan. Jadi aku keluar untuk memeriksanya. Master Hill, aku melihatmu dan seorang pria masuk ke paviliun bintang. Kenapa kau memfitnah? Tadi nyonya kami berada di istana. Ini sama sekali tidak mungkin. Diam. Menyebarkan rumor tentang selir istana. Kota Udozamu. Ampun Yang mulia. Mungkin aku salah lihat. Kemari. Seret keluar dan tampar mulutnya. Usir dari istana. Yang mulia. Aku ingin berbicara dengan Wan Bit. Permaisuri. Antar Ibu Suri kembali ke istana. Baik. Maafkan aku, Ewan. Aku tadi. Berani-beraninya aku meragukanmu. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan, aku akan selalu percaya padamu. Aku tidak akan mengecewakan. Ketulusan hati Yang mulia padaku. Yang mulia. Ling Yanchen. Ewan. Aku merasa panas. Nyonya. Tidak apa-apa. Hari ini sepertinya, bukan Yang mulia yang mengajak. Itu Permaisuri. Di kue yang dia berikan padaku. Sepertinya dia juga memasukkan obat perangsang seperti pada Ling Yanchen. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Karena Permaisuri berniat, baik, kita ikuti saja permainannya. Lia Apayong Sidnarnia Dian Jinkan. Pergi. Ewan. Kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Ternyata Liu Ruoyan yang mencelakai dan Permaisuri. Yang mulia. Yang mulia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkinkah Yang mulia marah padaku? Yang mulia. Tentang hari ini. Yang mulia. Kenapa bisa sepanas ini? Tabib, cepat panggil tabib. Van Pin. Apa yang terjadi? Kenapa Yang mulia tiba-tiba pingsan? Hamba juga tidak tahu. Tabib sedang memeriksa Yang mulia di dalam. Tabib, bagaimana? Apa Yang mulia baik-baik saja? Melapor, Nyonya. Yang mulia karena kesibukan pemerintahan. Terlalu lelah, ditambah lagi, terkena flu, sehingga kesehatan Yang mulia terganggu. Sekarang sudah tidur. Lalu, kapan Yang mulia akan sembuh? Hamba akan menulis resep sekarang. Hanya saja, saat merebus obat ini, api tidak boleh padam. Harus ada yang menjaganya semalaman. Kalau begitu, biar aku yang menjaga. Nyonya adalah orang yang mulia. Serahkan saja masalah ini pada petugas apotek. Aku tidak percaya pada orang lain. Lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Kalau begitu, aku merepotkanmu untuk merebus obat.
Aku akan masuk dan melihat Yang Mulia dulu. Baik. Wan Pin, obatnya sudah selesai direbus? Sudah selesai, cepat berikan pada Yang Mulia. Yang Mulia baru saja bangun. Tidak baik jika terlalu banyak orang masuk. Berikan saja obatnya pada biar aku yang menyuapi Yang Mulia. Kenapa tidak melepaskannya? Bagaimana kalau obatnya dingin nanti? Biar aku sendiri saja. Yang Mulia, ini adalah obat yang direbus semalaman. Kaisar minum ini pasti cepat sembuh. Permaisuri sudah bekerja keras. Tidak mengapa. Asalkan Kaisar sehat selalu. Hamba bersedia melakukan apapun. Maharani tiba. Kaisar, mengapa Wan Pin masih menunggu di depan? Kenapa Wan Pen tidak masuk? Tabib Agung berpesan. Tidak boleh terlalu banyak orang masuk. Hamba membiarkan Wan Pin menunggu di luar. Dia lemah. Bagaimana bisa dia terkena angin di luar? Kemari. Undang Wan Pen masuk. Wan Er, cepat kemari. Kaisar, Kamu sudah bangun? Apakah badanmu sudah baikan? Wan Wan, Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Syukurlah. Sepertinya obat ini masih efektif. Tidak sia-sia aku menjaga tunku semalaman. Camus mange à gagner semalaman. Merebus obat untukku. Awalnya hamba ingin merebus obat untuk Kaisar. Hanya saja, Wan Mei Mei takut hamba kelelahan. Jadi dia membantu hamba mengawasi. Sungguh merepotkan Wan Mei Mei. Wan, ada apa denganmu? Panggil tabib istana. Tabib, bagaimana keadaan Wan Pin? Melapor pada Kaisar. Wan Pin Yang hamil. Apa? Bagus sekali. Kaisar belum punya putra, membuatku sangat khawatir. Sekarang aku sudah menunggu begitu lama, akhirnya pangeran datang. Wan Pen berjasa kali ini. Bagus sekali, ini anak pertamaku. Besok aku akan mengadakan perjamuan. Merayakan kehamilan Wan Pin. Mangindang semua menteri. Untuk merayakan bersama. Menghadap Maharani. Kaisar. Wan Pin Yang. Bangunlah. Kaisar, Nyonya Ling, Dia. Awan, Liu Ruoyan dan Perdana Menteri Liu. Berulang kali menyulitkanmu. Sudah lama aku tak puas dengan Perdana Menteri. Ditambah ada orang di istana. Me laportant Perdana Menteri que accu. Korupsi dana bantuan bencana. Setelah kuselidiki terbukti, Perdana Menteri korupsi. Tak Kuzanka Perdana Menteri Liu. Uang penyelamat korban bencana bisa dikorupsi. Sekarang Perdana Menteri. Sudah dijebloskan ke penjara. Pantas saja mereka berdua terlihat sangat lelah. Wong, caraku memperlakukan Ling Yanchet. Kau tak keberatan? Paduka. Sejak hari itu meninggalam keluarga Ling. Aku sudah putus hubungan dengan mereka. Aku dan Ling Yanchen sudah tak ada hubungan. Baik. Tamunya sudah hampir lengkap. Silakan du Duc. Terima kasih, Kaisar.
Terima kasih undangannya, Kaisar. Hamba berselang untuk Paduka. Bertahun-tahun Kaisar tak mengadakan pesta istana sebesar ini. Pasti ada kabar gembira hari ini. Tebakanmu benar. Hari ini aku akan umumkan hal penting. Beberapa hari lalu tabib memeriksa. Selir Wan Sedangamil. Accuse s'engage en bira. Kuharap para menteri Ikut berbahagia. Benar, Keturunan Karajan kita sedikit. Sebelumnya ibu masih khawatir. Teras bersedih-hati. Merasa gagal pada mendiang Kaisar. Kini Seliwan hamil. Ini anak pertama Kaisar. Sejak naik tahta. Ibu sangat perhatikan. Selamat Seliwan. Hamil putra kekaisaran. Semoga berkah melimpah. Keturunan kerajaan sehat. Mengapa Pangeran Ling tak berdiri? Jangan marah, Kaisar. Hamba hanya kaget sesaat. Selamat Kaisar. Selamat Selir Wan dapat keturunan. Sudahlah, hari ini aku umumkan kabar gembira lain. Selir Wan Bek dan Berbudi. Berkat kehamilannya, Aku angkat dia jadi Selir Agung Wan. Benar, Seliwan adalah pahlawan keluarga kerajaan. Aku ingin memberimu hadiah penghargaan. Izinkan Kaisar terlebih dulu menaikkan jabatanmu. Hamba berterima kasih pada Kaisar. Berterima kasih pada Permaisuri Dowager. Wan Er du Ducla. Selamat Seliwan. Para bangsawan silakan duduk. Musique boleh dilanjutkan. Yang mulia, Selir Wan Memang Sanggat Disianji. masih bisa dalam waktu singkat naik menjadi selir utama. Permaisuri Dowager Pun. Sangat menghargainya. Permaisuri bertahun tak punya keturunan. Kandungan Selir Wan ini adalah anak pertama Kaisar. Mana mungkin tidak disayang? Benar-benar. Wong Wong. Besok aku ke Jiangnan, selidiki kasus korupsi Perdana Menteri. Jaga diri baik-baik di istana. Baik, hamba akan menunggu kepulanganmu. Baik. Lion Air. Apa yang terjadi? Yang mulia, hamba tidak tahu. Ini arang yang hamba ambil dari kantor arang kemarin. Ini bukan arang kualitas tinggi. Ini cuma arang dapur biasa. Makanya banyak asapnya. Bangsat, berani memperlakukan selir begini. Kebutuhan kita di istana belakangan selalu barang kelas rendah. Aku akan temui mereka. Sudahlah. Kaisar sedang tak di istana. Pasti Permaisuri Yong. Suruh kurangi jatah istana kita. Yang mulia, Anda demam tinggi. Permaisuri datang. En bas Membri, salam pada Permaisuri. Cepatlah bangun. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kesehatanmu sudah membaik? Berkat restu Permaisuri. Semuanya baik-baik saja. Memang enak masih muda. Aku. Beberapa hari ini migrain kambuh. Sakit sekali. Permaisuri Yong, Mangguru Istana. Harus jaga kesehatan. Akhir-akhir ini, Kaisar tak di istana. Ditambah hari peringatan mendiang Kaisar. Aku memang terlalu sibuk. Permaisuri sedang kurang sehat. Jika tak sanggup menanggapi. Boleh aku bantu urus? Bagus sekali. Kalau Selir Wan ada waktu, malam ini, maukah kau ke kuil leluhur? Jaga malam untuk mendiang Kaisar. TAPI. Hamba ingin bantu Permaisuri. Kalau begitu terima kasih. Kau benar-benar. Sudah banyak membantu Sang Ratu. Yang mulia Ratu tak perlu sungkan. Membantu meringankan beban Sang Ratu adalah kehormatan bagi saya. Oh ya. Jangan lupa siapkan kepala babi, daging ikan, dan persembahan lainnya. Baik. Kalau begitu saya tak ganggu lagi. Adik bisa lanjutkan pekerjaanmu. Hormat mengantar Sang Ratu.
Sudahkah Ling Yanchen dipanggil ke istana? Yang Mulia tak perlu khawatir. Semua sudah sesuai perintah Yang Mulia. Dia akan ke aula leluhur malam ini. Selir Wan, kemarin Kaisar masih melindungimu. Di sini, sekarang. Siapa lagi yang bisa menjagamu? Yang Mulia, padahal Anda sedang sakit. Mengapa mau menerima perintah Sang Ratu untuk berjaga malam? Sang Ratu sudah bersikap demikian. Saya harus berjaga malam. Menolak pun tak akan berguna. Berjaga malam pasti akan dingin. Biar Lian siapkan pakaian tebal. Baik. Siapkan juga. Persan Baon, un tuc mendiant Kaisar. Sayap. Yang Mulia, persembahan sudah Lian siapkan sesuai perintah. Di istana depan sedang ada ritual. Huan Yun minta saya bantu. Yang Mulia bisa sendiri di sini? Pergilah bantu dulu. Seiya akan tetap di sini. Permaisuri Ibu tiba. Semoga Yang Mulia, Permaisuri Ibu Sejatra. Berani sekali. Siapa yang menyiapkan persembahan ini? Mohon Yang Mulia Ibu Suri tenang. Persiapan ini adalah kesalahan saya. Ada masalah dengan ini? Hari ini adalah hari peringatan mendiang Kaisar. Mendiang Kaisar hanya makan vegetarian. Kata-kata. Menyiapkan persembahan begini. Apa maksudmu sebenarnya? Yang Mulia Ibu Suri. Singgu Seiya tidak tahu. Mendiang Kaisar hanya vegetarian. Selir Wan, mungkin Kaisar terlalu memanjatmu, sampai kau menyalahgunakan kasih sayang. Ini semua salah hamba. Hamba rela menerima hukuman apapun. Hukuman? Hari ini kau harus bersujud di altar leluhur, sampai mendiang Kaisar memaafkanmu, baru kau boleh bangun. Bagaimana? Apa Ibu Suri melihat persembahan? Sudah. Yang Mulia sangat marah. Selir Wan dihukum bersujud di altar. Bagus. Mari kita manfaatkan momentum untuk membuatnya tak bisa bangkit lagi. Wan. Wajahmu pucat sekali. Apa kau ada di sini? Aku datang ke istana untuk upacara mendiang Kaisar. Ku dengar Ibu Suri murka. Hingga kau dihukum di sini. Aku hanya ingin menengokmu. Aku tak ingin melihatmu. Pergilah. Ample. Pelindung lutut ini. Aku tak butuh. Pergilah. Wan. Jangan keras kepala. Ibu Suri datang. Aku tak. Selir Wan, apa yang kalian lakukan? Selir Wan, beraninya kau. Berani berbuat mesum di altar leluhur. Permaisuri salah paham. Kami tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Aku melihat sendiri perbuatan kalian. Masih berani membantah? Kami hanya tak sengaja Tadi kalian saling meraba. Kau pikir aku buta? Yang Mulia Ibu Suri, kami tidak melakukan hal yang melampaui batas. Permaisuri. Padahal tahu mendiang Kaisar vegetarian. Tetapi menipu saya salahkan persembahan. Sekarang mengada-ada, ingin membunuhku. Aku tak tahu. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Selir Wan, ini jelas kesalahanmu. Tapi malah menyalahkanku. Masih menyangkal perselingkuhan dengan Ling Yanchen? Perbuatan saya bersih tak takut fitnah. Hal yang tak pernah dilakukan. Tentu tak akan diakui. Selir Wan, berani melakukan penghinaan seperti ini. Kau memang ingin mati. Tangkap dia. Hormat pada Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia, kenapa Anda pulang ke istana begitu cepat? Hamba kembali untuk memimpin upacara peringatan mendiang Kaisar. Semua di istana dalam keadaan baik. Hamba mendengar kabar, Permaisuri menangkap Selir Wan, berbuat serong dengan orang lain, sedang diadili di kuil leluhur. Apa? Cepat antar aku ke sana. Ibu Suri.
Ini salahku yang lalai mengurus harem. Hingga membuat Selir Wan berani melakukan perbuatan terkutuk. Ini bukan salahmu, Permaisuri. Selir Wanlah yang tak tahu malu dan melanggar kode etik. Lepaskan. Berani-beraninya kalian memperlakukan Selir seperti ini. Lion R, kenapa kau datang? Nona, Lian Er dengar ada masalah di sini. Langsung bergegas ke sini. Pasti Huan Yun sengaja menjauhkanku. Mereka sudah lama ingin menjeratmu. Tampaknya seluruh staf istana Selir Wan tak tahu aturan. Ibu Suri, hamba difitnah. Mon ibu suri melia kebna. Permaisuri melihat langsung. Masa bisa salah tuduh? Ibu Suri salah paham. Hembatian Selir Wan hanya saling menghormati. Tak berani melanggar. Sebelum masuk istana. Seluruh ibu kota. Kau pacaran 10 tahun dengan Ling Yanchen dari keluarga Ling. Kini masih ada sisa perasaan. Berani mencemari kuil kerajaan. Itu masa lalu belaka. Aku dan Ling Yanchen sudah putus hubungannya. Kau bilang putus ya putus? Apa buktinya? Aku bisa buktikan. Ibu Suri, Permaisuri, hamba adalah istri Ling Yanchen. Saya bisa membuktikan. Ling Yanchen dan Ling Wan masih memiliki ikatan. Liu Ruoyan. Saat itu Selir Wan pulang ke kediaman. Hamba melihat langsung. Ling Yanchen masuk kamarnya tengah malam. Kau mengada-ada. Ibu Suri, dia berbohong? Jangan percaya. Selir Wan, sudah begini masih tak mau mengaku? Janin dalam perutmu ini. Bukan anak haram denken Ling Yanchen? Kalian bersekongkol memfitnahku. Janin dalam perutku. Pasti anak yang mulia. Kau masih berani membantah? Aku sangat menghargaimu. Berani mensemari keturunan naga. Hamil anak haram. Ibu Suri, janin dalam perutku benar-benar anak kaisar. Ibu Suri, Selir Wan benar-benar difitnah. Jangan dengarkan fitnahan orang. Penguo. Hajar sampai mati. Bunuh anak haram dalam perut Selir Wan. Satu orang tanggung konsekuensinya. Jika ada masalah, hukum hamba saja. Yanchen, sudah begini masih ingin melindungi perempuan ini? Selir Wan diangkat langsung kaisar. Jika sesuatu terjadi pada putra naga dalam kandungannya, takutkah pada murka kaisar? Hamba berani menggunakan nama kaisar untuk tekan aku? Kaisar sedang tidak di istana. Sekalipun ada, tak akan membiarkan mereka berbuat najis di hari peringatan mendiang kaisar. Diam saja kenapa? Cepat bertindak. Jonggon, Lepaskan aku. Anaku. Berani kapalsukan anak haram sebagai keturunan kerajaan? Kau pikir aku sudah pikun? Hajar mereka. Yang mulia. Kaisar datang. Hentikan semua. Hentikan semua. Yang mulia. Anak kita. Kurang ajar. Siapa berani sont-tu Selir Mulyawan? Kalian cari mati? Yang mulia. Saya dan Ling Yanchen sama sekali tidak punya hubungan. Saya dan Selir memang bersih. Awan, kita tak perlu penjelasan. Saya percaya padamu. Awan, panggil tabib. C'est pas Pangil Tabib Kerajan. Baik. Bawa Selir Mulya Ke kamar istirahat. Yang mulia. Selir Wan merusak tatanan harem. Bersekongkol dengan pejabat luar. Sebagai pemimpin harem, saya wajib menjaga ketertiban. Mustahil. Sifat dan perilaku Selir Wan. Apakah saya tidak tahu? Yang mulia. Bagaimana kau berani marahi Permaisuri? Dengan kasar seperti ini, menurutku, Selir Wan ini, selir jahat perusak negara. Ibu Suri, Ewan pasti bukan orang yang menipu raja. Ini salah paham. Permaisuri, apa buktimu tentang kelakuan Selir Wan? Saya punya saksi. Dia istri Ling Yanchen. Liu Ruoyan. Dia bisa membuktikan. Saya tidak bohong. Benar. Saat itu Selir Wan pulang. Saya lihat langsung. Ling Yanchen masuk kamarnya. Saya sangat terpukul dan khawatir garis keturunan. Sengaja datang ke istana untuk laporkan ke Ibu Suri. Kau kenal baik Selir Wan-nya? Sebelum jadi Selir Wan. Ampun Yang Mulia. Diam.
Kau berani fitnah Sele? Jangan kira saya tidak tahu. Sebelum menikah, kau sering mengganggu Wan. Sekarang mengacau harem. Kau cari mati? Yang Mulia, Nyonya Ling adalah istri pejabat. Mana mungkin sembarangan tuduh. Yang Mulia, kau pikir saya sudah pikun, sampai bisa dimanfaatkan? Sama sekali tidak. Tapi ya Wan, saat pulang ke rumah, kepala Kasim saya selalu awasi dari belakang. Awan Bersi. Tidak ada hubungan dengan Ling. Anak itu memang milik saya. Benar Keterangan Karajan? Saya jamin Wan. Yang Mulia, selir Wan. Diam. Berani membantah di depan saya? Apakah kau merasa lebih bijaksana dari saya? Bisa bedakan penipu? Ling Yanshen. Nyonya Ling. Jonggong Koyong Suru. Datang bikin masalah. Yang Mulia, Ruoyan sedang tidak waras, jadi ngomong sembarangan. Saya tak tahu alasannya datang. Saya tidak nodai selir Wan. Yang Mulia, Nyonya Ling hanya jujur. Permaisuri. Kojuga Berani Lawanseya. Tidak berani. Yang Mulia, Nyonya Liu itu jujur. Mau aib keluarga pun dilapor. Bagaimana bisa kau tak percaya padanya? Aku tahu Awan. Aku percaya padanya. Apapun gosip yang beredar, yang aku tahu adalah Wan takkan pernah mengkhianatiku. Paduka, selir Wan. Dia dulu merayu Yan Chen. Paduka juga tertipu olehnya. Ling Yanshen. Ku beri dua pilihan. Ceraikan wanita pembohong ini. Atau ikut diazinkan ke Nanguta. Pilih, jika kau bercerai. Aku tahu kau pejabat berbakat. Dan setia padaku. Kariermu akan bersinar. Tapi jika kau tak mau bercerai, aku juga tersentuh. Begini saja. Hukuman Nyonya Ling dihapus. Ini dianggap tak pernah terjadi. Yan Chen, Paduka tak akan marah padamu. Hamba memilih bercerai dari Liu Ruoyan. Yan Chen. Yan Chen, kau mau meninggalkanku? Aku mengorbankan segalanya. Aku sangat mencintai. Mengapa kau begini? Hamba pilih bercerai dari Liu Ruoyan. Mohon persetujuan Paduka. Disetujui. Terima kasih Paduka. Tidak mungkin. Permaisuri. Ini perintah Paduka. Wanita gila. Berani memfitnahku? Ini semua rencanamu. Kapan aku menyuruhmu? Pengawal. Bawa wanita gila ini pergi. Permaisuri, jangan tinggalkan hamba. Yan Chen. Paduka. Hamba bodoh. Termakan fitnah. Meni akiti zelia Wan. Hamba. Rela dihukum. Permaisuri semakin tua. Sering khawatir. Wajar melakukan kesalahan. Benar. Hamba mengakui salah. Beristirahatlah. Lepaskan jabatan mengurus istana. Serakan pada selir Wan. Paduka. Keputusan sudah final. Tak perlu protes. Aku akan kunjungi selir Wan. Janda permaisuri. Mohon keadilan Paduka. Hamba benar tak tahu. Tolong nasihati Kaisar. Permaisuri, aku peduli keturunan Kaisar. Siapa ganggu kendangan ITU? Berisiko dengan kemarahanku. Masalah Liu Ruoyan akan kuselidiki tuntas. Tak perlu berkata lagi. Kaisar datang. Paduka. Tabib. Bagaimana selir Wan? Lapor Paduka. Berhasil diselamatkan. Seliwan sudah pulih. Bagus. Kau berjasa menyembuhkannya. Ambil hadiahmu. Terima kasih Paduka. Wan. Ini semua salahku. Meninggalkanmu sendirian. Membuatmu menderita. Paduka. Jangan bicara begitu. Bukankah sekarang aku sudah baik-baik saja? Anak kita. Baguslah kalau baik-baik saja. Tenang saja. Tabib istana sudah bilang, kamu dan bayi dalam kandungan sehat walafiat. Beta sudah mencabut sementara. Wewenang permaisuri mengurus istana. Kini kuberikan padamu sebagai gantinya. Usiaku masih muda. Mana mungkin memikul tanggung jawab sebesar ini? Awan. Beta sibuk menangani kasus korupsi Perdana Menteri. Hanya berharap kau bisa mengurus harem dengan baik kelak. Yang bisa menghilangkan kekhawatiran beta, hanya kamu. Kau mengerti maksud beta? Baik. Paduka. Aku dan Ling Yanchen benar-benar tak ada hubungan. Tak perlu jelaskan. Beta selalu percaya pada.
Liu Ruoyan yang menyebar fitnah sudah dijebloskan ke penjara. Selain itu, saat keluar istana, Beta juga menemukan bukti Perdana Menteri Liu memang dalam korupsi. Béranie Benard Perdana Menteri Liu. Liu berbuat keji di pemerintahan. Putrinya mengacau harem. Saint-Gutak Termafcan. Besok Beta akan mendatangi kediaman Liu untuk menyita hartanya. Mereka harus dapat hukuman setimpal. Kondisi hamba sudah pulih. Besok hamba ikut paduka. Baik. Beta juga ingin kau menyaksikan orang-orang yang memfitnahmu. Akan manda pas balazan apa. Wan Wan Q. Tak ada yang boleh menyakitimu. Tuan. Kaisar datang. Perdana Menteri Liu, Kobertemu Aku. Kau sangat takut? Hamba sangat menghormati Kaisar. Kata-kata Perdana Menteri Mani Didangar. Tapi kau tak menghormati aku. Lihat dengan jelas. Ini pengakuan yang aku dapatkan sendiri. Beraninya kau di depan mataku. Korupsi dan manipulasi kekuasaan. Kau ingin mati? Hamba tidak berani, Kaisar. Kau masih bilang tidak berani, sekarang buktinya jelas. Mazi un Jean Mangelak? Yang Mulia, pasti ada yang menjebat hamba. Hamba telah melayani selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa hamba sebodoh ini? Bodoh atau tidak? Perdana Menteri Tahu son diri. Karena aku di sini, penggeledahan akan mengungkap. Geledah. Yang Mulia. Hanya ini. Pergi. Dan ini juga. Ini semua suap yang kau terima. Surat-surat yang datang dan pergi. Apa la Jiyang un Jinko Katakan? Orang, bawa dia pergi. Yang Mulia, ampuni hamba, Yang Mulia. Ini ayah dan ibuku, setengah jepit rambut yang lain. Wan, ada apa? Yang Mulia. Ini barang milikku dan orang tuaku sebelum kami terpisah. Ibuku membagi jepit rambut menjadi 2 bagian. Satu untuk mereka. Satu untuk Yang Mulia, lihat. Ternyata sepasang. Kenapa jepi ini di rumah Perdana Menteri? Mungkinkah ini terkait dengan Perdana Menteri? Wan, tenanglah. Aku pasti akan menyelidiki ini. Untuk memberimu penjelasan, untuk Jenderal Huo. Kaisar. Jika kematian orang tua benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi, Mon beritau aku kebenarannya. Wan, tenanglah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apakah perkataanku kurang jelas? Rumah Perdana Menteri sudah digeledah. Aku bisa membiarkanmu hidup. Mengirimmu keluar istana. Setelah ini, tanggung sendiri hidup dan mati. Nyonya. Mohon selamatkan rumah Perdana Menteri. Pasti ada cara lain. Aku sudah cukup bermurah hati padamu. Urus dirimu baik-baik. Nyonya. Kumohon cari jalan. Selamatkan ayah. Asalkan dia tetap hidup. Itu sudah cukup, Nyonya. Kau benar-benar punya angan-angan. Kaisar dan Selirwan secara pribadi menyegel rumah Perdana Menteri. Bahkan Dewa Put akan sulit menyelamatkannya. Ling Wan. Lagi-lagi Ling Wan. Kenapa dia selalu membuatku susah? Kenapa dia tidak mau melepaskanku? Apakah kau sangat membenci Ling Wan sekarang? Apakah kau ingin membunuhnya? Ya, aku ingin mencabik-cabiknya. Ini.
adalah obat penggugur kandungan dari siu. Tidak berwarna dan tidak berbau. Kau cari kesempatan yang tepat untuk memberikan obat ini. Dengan begitu, aku tidak perlu mengotori tanganku. Kau juga bisa membalas dendam. Bagaimana menurutmu? Baik sekali. Lingwan Mengen Alivayamu. Bagaimana kau bisa menyusup ke istananya? Hanya dengan merusak wajahmu. Dan beralasan karena wajahmu jelek. Memakai topeng. Baru bisa mengelabui mereka. Baik. Asalkan bisa balas dendam. Asalkan Lingwan menderita. Aku bersedia melakukan apa saja. Baik sekali. Dengan begitu, kita semua akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Adekwan. En bas Membry, Ormapada Permaisuri. Adik baik. Kau sekarang sedang mengandung. Jangan terlalu sungkan. Adik. Beberapa hari ini aku merenung. Sangat Kenapa aku begitu mudah terpengaruh? Membiarkan Liu Xi memanfaatkanku. Menyalahkan adik. Hampir mencelakai keturunan naga. Aku. Permaisuri. Jangan Bejitu. Asal kau tak salahkan aku. Aku sudah puas. Baik, aku tak menyalahkanmu. Baguslah. Ahu, Kemarila. Adik. Ini aku pilihkan, pelayan untukmu. Badanmu ini semakin berat. Perlu lebih banyak yang merawat. Biarkan dia tinggal di istanamu. Juga sebagai Penebusan dosaku. Ini. Achou memang bisu dan berwajah buruk. Tapi dia sangat sekatan. Ryan dan Pekerja keras. Pasti bisa melayanimu dengan baik. Permaisuri, Anda tak perlu minta maaf. Perkataanmu ini berarti masih menyalahkanku. Atau merasa aku berbohong? Permaisuri, hamba bukan bermaksud begitu. Ahu, lepaskan topenengmu biar dilihat Zelia Gui. Cepat kenakan topengnya. Maafkan kakak, adik. Sekarang kamu sedang mengandung. Tak boleh lihat ini. Tidak apa. Kalau yang mulia bersikeras, biarlah Echo ini tinggal di istanaku. Baik. Ahu, kau harus bekerja keras. Melayani selir mulia. Jika melayani dengan baik, pasti akan dapat hadiah. Kalau begitu takkan ganggu adik lagi. Jika adik ada keperluan, datang saja ke istana. Aku pasti akan penuhi permintaanmu. Terima kasih Ratu Mulia. Hormat melepas Ratu. Lingwan. Rampas haku urus harem. Masih mau lahirkan pewaris. Jangan mimpi. Pasti Ratu Mulia punya niat jahat. Kenapa terima dia? Takapa. Aku justru ingin lihat. Akal Bulu Apalagie. Ikut aku. Ke depan kerjalah, di luar kompleks saja. Jangan dekati bangunan. Hei, bukankah sudah kubicarakan, tak boleh masuk ke dalam? Cepat keluar, kalau ketahuan kau akan kuhukum.
Aku yakin akan ada kesempatan. Ling Wan, kau hancurkan keluargaku. Bahkan jika mati, takkan kubiarkan kau tenang. Yang Mulia, minum obatnya. Yang Mulia, Obat ini bermasalah. Kau yang berbuat. Cepat panggil tabib istana. Hahaha. Permaisuri Wan, menyakiti orang, akhirnya menyakiti diri sendiri. Nasibmu akibat perbuatanmu sendiri. Aku selipkan obat peluntur kandungan. Janin dalam kandungan takkan pernah... Ko, Mangapa Kosakiti Anaku? Apakah ratu yang menyuruhmu? Ya. Kau tak memberi kami jalan hidup. Maka kau pun takkan selamat. Ibu Suri tiba. Yang Mulia Ibu Suri. Tadi hamba sudah mendengar semua pembicaraan. Ratu ternyata berhati, sejahat ular berbisa, berani mengancam cucu kerajaan. Benar. Memang aku yang lakukan. Dia sudah meminum obat itu. Sekarang, bahkan dokter terhebat sekalipun, takkan bisa menyelamatkannya. Permaisuri Wan. Tabib datang. Hormat pada Ibu Suri. Permaisuri Wan. Cepat. Takuza. Aku baik-baik saja. Tak mungkin. Obat ini khusus kubeli dari barat sebagai jebakan. Tak berwarna dan berbau. Mana mungkin tak berefek? Kau dan ratu merencanakan segalanya. Tapi tak menyangka, aku sudah tahu akal bulus kalian? Tidak. Aku melihatmu langsung meminumnya. Sudah lama kusadari. Ratu mengirim orang, bukan niat baik. Tak kau sangka ketahuan cepat. Obat ini, sudah kami Ganti Diam. Mustahil. Tabib. Periksa apakah obat ini mengandung racun? But. Lapor pada Permaisuri Wan. Ada obat peluntur kandungan. Jika diminum, janin akan gugur. Kurang ajar. Panggil Kaisar dan Ratu. Hamba ingin lihat. Naik Yusuf Ratu. Kaisar dan Ratu tiba. Wan. Hamba sudah tahu semua. Kau baik-baik saja? Tuanku tak perlu khawatir. Hamba baik-baik saja. Ratu. Pelayan ini Sudah mengaku semua? Masih ada alasan? Yang Mulia Ibu Suri. Tuanku. Hamba difitnah. Pasti ada yang menjebak. Ling Wan, madalah kau. Siapa sebenarnya orang ini? Kalung Permata. Ternyata dia. Paduka Kaisar. Kalung Nini. Hadiah dari Ling Yanchen untuk Liu Ruoyan. Dia. Minquin Dia. Kenapa dia bisa di sini?
Ini perintah permaisuri yang mengirimnya ke sini. Permaisuri berkata, gadis ini bernama Ah Chou untuk merawat selir mulia yang sedang mengandung. Jadi kami mengirimnya untuk membantu. Permaisuri, kau menyembunyikan Liu Ruoyan dan memberikannya pada Awan. Apa niat jahatmu sebenarnya? Paduka Kaiser. Janda permaisuri. Hamba benar-benar tidak tahu. Tapi gadis ini sangat cerdik. Hamba baru mengirimnya kemari untuk melayani adik tercinta. Paduka permaisuri. Tak Kuzanka. Kau begitu membenciku. Bersekongkol dengan Liu Ruoyan, menyakitiku belum cukup. Kini kau incar anakku. Benar-benar di luar dugaanku. Permaisuri yang kuangkat sendiri. Bisa sekejam ini. Bahkan anak kecil pun kau sakiti. Permaisuri, kau masih belum jujur? Kalau begitu, Seluru Istana. Permaisuri akan kukirim ke Biro Hukuman untuk menjalani 72 jenis siksaan. Aku yakin, kerang pun akan berbicara. Jika bicara sekarang, aku bisa ampuni nyawanya. Tapi jika terbukti nanti, akan kuhukum Ling Qi. Dihukum mati seluruh keluarga. Yuanya. Kau pelayan setia permaisuri yang paling dipercaya. Katakan. Permaisuri yang menyembunyikan Nona Liu dan menyamar sebagai Ah Chou. Huanyon. Suruh dia menjebak selir mulia, Mercuni selir mulia. Permaisuri juga sering menyakiti para pelayan, memukuli kami terus. Hamba sudah tak tahan lagi membantu permaisuri berbuat jahat. Permaisuri, kau masih punya alasan untuk dibela? Kalah dalam langkah. Hamba tak bisa membela diri. Awan tak pernah menghina Anda. Mengapa kau terus-menerus menyiksanya? Zeyak dia masuk istana. Langsung dapat kasih sayang kaisar. Hamba takut. Dengan kasih sayang paduka. Suatu hari dia akan menggantikan posisi hamba. Dengkimu yang keji. Tak leyak Pimpin Istana. Akan kuabulkan permintaan. Mulai hari ini, ku cabut gelar Permaisurimu. Mulai sekarang, kita berdua takkan bertemu lagi. Kaiser. Awan. Mazala Yazan Rambu itu. Sudah ku selidiki. Lalu orang tuaku? Ewan, tenang. Jangan lukai jabang bayi. Dahulu, Perdana Menteri Liu mengkhianat demi uang. Dia sengaja membocorkan rencana militer jenderal kepada suku Xiongnu. Akibatnya Jenderal Huo disergap musuh, tewas di wilayah barat. Rupanya kematian orang tuaku. Bukan karena bencana alam, tapi ulah manusia. Kasus tusuk konde ganda ini mungkin tak diketahui Xiongnu. Setelah Jenderal Huo wafat, mereka menjarah markas tentara, lalu menyelundupkan harta. Que Tonggan Perdana Menteri Liu. Jika bukan karena dia, orang tuaku takkan mati. Danaku tak enterre l'inta d'Itaun. Tenant, Awan. Dia pembunuh Jenderal Huo dan penyebab penderitaanmu. Aku perintahkan besok siang, dia akan dihukum panco. Perkayala Arwah Jendra Liu. Akan tenang di sana. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar ternyata adalah putra mahkota. Aku punya putra mahkota, luar biasa. Umumkan titahku. Naikkan Selewan menjadi permaisuri dan putranya sebagai putra mahkota. Selamat atas kekaisaran. Mulai sekarang, Kita akan bersatu selamanya. Awan. akan kujadikan Perempuan paling bahagia. Ini buatanku sendiri. Sudah lama kupersiapkan. Semoga hatimu selaras dengan Takan Kusiasiakan Saint-Amu.